Aku diusir dari hidupku sendiri dan dipaksa mulai dari nol. Mereka tertawa saat aku pergi dengan tangan kosong. Yang tak mereka duga, aku kembali membawa sesuatu yang menghancurkan segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku masih mengingat bunyi jam dinding yang terlalu keras untuk ruangan sekecil itu. Setiap detiknya seperti mengetuk dadaku, meminta aku sadar bahwa kalimat yang akan keluar dari mulut Hamdan bukan sekadar suara. Ia akan mengubah garis hidupku. Kita akhiri saja, katanya, datar. Tatapannya tidak mencari mataku. Tangannya berada di meja, jari-jarinya mengetuk, seolah ia sedang menunggu antrean, bukan mengakhiri sebuah pernikahan. Aku berdiri. Tidak duduk, karena duduk membuatku merasa kecil. Aku menahan napas, menunggu kata berikutnya, berharap ada jeda yang memberiku ruang untuk menawar waktu. Tidak ada. Ia mengucapkannya seperti menyebut alamat rumah. Singkat, tegas. Tidak ada getar. Tidak ada penjelasan yang meminta maaf. Aku ingin bertanya apa salahku, tapi lidahku terasa berat. Aku ingin meminta ia menatapku, tapi aku tahu tatapan itu tidak akan mengubah apapun. Kalimat itu, talak, jatuh seperti benda keras. Tidak meledak. Tidak berisik. Justru karena itulah ia memecahkan semuanya. Hamdan, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kamu yakin? Ia mengangguk tanpa menoleh. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku tersenyum tipis, refleks yang kupelajari untuk menutup luka. Senyum yang biasanya menyelamatkanku dari pertanyaan, kali ini terasa seperti kebohongan yang tidak laku. Aku menurunkan bahu, merasakan sesuatu runtuh di dalam. Bukan marah. Bukan tangis. Hampa. Aku melangkah mendekat. Jarak 2 langkah terasa seperti jarak tahun. Kalau begitu, kataku pelan, aku tidak akan memintamu menahan. Ia akhirnya menatapku. Ada kilat singkat, entah lega, entah bosan, lalu hilang. Ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Aku tidak bertanya. Aku tahu jawabannya tidak akan menyertakanku. Aku berbalik, bukan untuk pergi, tapi untuk mengumpulkan diriku. Tanganku gemetar. Aku menyelipkannya ke saku, menekan kuku ke telapak agar tetap berdiri. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Tangis akan memberinya sesuatu yang tidak ingin kuberikan. Bukti bahwa ia punya kuasa atas diriku. Kapan aku harus pergi? Tanyaku. Hari ini, jawabnya cepat, seolah pertanyaan itu sudah ia siapkan jawabannya. Hari ini. Kata itu memantul di kepalaku. Aku mengangguk. Tidak ada protes. Tidak ada drama. Ada bagian dalam diriku yang menolak memberi panggung pada keputusan yang tidak mengundangku. Aku masuk ke kamar. Aku melihat cermin dan hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik. Matanya besar, pucat. Rambutnya rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja kehilangan nama. Aku menyentuh dadaku, merasakan napas yang pendek. Nama itu, istri, terlepas dariku seperti lencana yang dicabut paksa. Aku membuka lemari. Tanganku bergerak cepat, memilih tanpa berpikir. Pakaian yang kupilih bukan yang paling bagus, tapi yang paling aku. Aku tidak ingin membawa apapun yang mengingatkanku pada peran yang sudah selesai. Setiap helai terasa seperti keputusan kecil. Ini milikku, ini bukan. Hamdan berdiri di ambang pintu. Jangan lama. Aku menatapnya. Aku tidak lama. Kalimat itu terdengar seperti janji pada diriku sendiri. Aku mengikat tas. Tidak berat. Justru itulah yang menakutkan. Hidupku terasa diringkas menjadi beberapa lipatan kain dan barang-barang kecil. Aku menyusuri ruangan dengan pandangan yang tenang, memaksa diriku menghafal sudut-sudut yang pernah menjadi saksi. Aku tidak ingin kembali untuk mengambil kenangan yang tertinggal. Saat aku melewati Hamdan, bahuku hampir bersentuhan dengannya. Ia mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu menamparku lebih keras daripada kata-kata. Aku berhenti. Hamdan, kataku. Aku akan pergi dengan tenang. Jangan buat ini lebih buruk. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Aku melangkah keluar.
Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih jujur. Aku berhenti sejenak, merapikan napas. Aku tidak menangis. Air mata menunggu di ujung, tapi aku menahannya. Ada sesuatu yang harus kupelihara saat ini, martabat. Tanpa itu, aku akan hancur sebelum melangkah. Di luar, aku berdiri dengan tas di tangan. Aku menyadari betapa cepat semuanya berubah. Beberapa jam lalu aku adalah istri. Sekarang aku perempuan tanpa alamat yang jelas, tanpa status yang melindungi. Aku menatap telapak tanganku. Kosong. Tidak ada cincin. Tidak ada pegangan. Aku tertawa pendek, suara yang tidak berniat lucu. Begini rupanya, bisikku. Hilang sekaligus. Aku berjalan. Setiap langkah adalah pernyataan kecil. Aku masih bisa bergerak. Aku masih ada. Harga diriku memang tergores, tapi belum hilang. Aku merasakan perih di dada, tapi juga kekuatan yang aneh. Bukan karena aku kuat, melainkan karena aku terpaksa bertahan. Aku berhenti di sudut yang sepi. Tas kuturunkan. Aku duduk sebentar, menutup mata. Bayangan kalimat itu kembali, memaksa masuk. Aku menghembuskan napas panjang, membiarkannya lewat tanpa menyangkut. Aku tidak akan mengulangnya di kepalaku. Ia sudah cukup menyakitkan sekali. Aku berdiri lagi. Bahuku lurus. Tidak ada rumah untuk kembali saat ini, tapi ada diriku sendiri yang harus kujaga. Aku mengencangkan pegangan tas dan melangkah maju, merasakan kehilangan menempel di punggungku, berat, tapi tidak lagi menekuk. Langkahku belum jauh ketika ponsel bergetar. Aku berhenti di tepi jalan, menatap layar yang menyala. Nama Hamdan muncul, tenang, seolah tidak ada yang berubah sejak jam dinding berdetak terlalu keras tadi. Aku tidak mengangkatnya. Aku memasukkan ponsel kembali ke tas dan berjalan lagi, memaksa kakiku mengikuti niat yang baru saja kubuat. Aku tidak akan berlari, tapi aku juga tidak akan kembali. Di ruang tamu rumah orang tuaku, aku duduk dengan punggung lurus. Kursi terasa terlalu keras. Aku menaruh tas di samping kaki, seperti perisai tipis. Suara-suara mengisi ruangan, saling tumpang tindih, menuntut penjelasan. Aku menjawab seperlunya. Kalimat pendek. Tidak ada pembelaan panjang. Aku tidak ingin mengubah hari ini menjadi pengadilan. Ponselku kembali bergetar. Aku melihatnya sekilas. Pesan masuk. Dari Hamdan. Kita bicarakan baik-baik. Jangan bikin suasana keruh. Aku menghembuskan napas pelan. Baik-baik, pikirku. Kata itu kini punya arti yang berbeda. Aku mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya. Aku memilih diam. Suara lain menyela. Kamu jangan keras kepala. Dia itu suamimu. Maksudku, mantan suamimu. Kata seseorang dengan nada yang berusaha netral, tapi terdengar menggurui. Aku menoleh. Wajah-wajah di sekelilingku tampak penuh keyakinan. Bukan keyakinan pada kebenaran, melainkan pada kebiasaan. Kebiasaan membela yang lebih lantang. Aku tidak keras kepala, kataku. Aku hanya ingin tenang. Tenang itu kalau semua jelas, sahut suara lain. Masalah harta, rumah, semua harus rapi. Jangan emosional. Aku menahan senyum. Rapi. Kata yang sering dipakai untuk menutup ketidakadilan. Aku memandang lantai. Ubin-ubin itu terlihat sama, tidak memihak siapapun. Andai hidup sesederhana itu. Ponselku bergetar lagi. Kali ini aku mengangkatnya, bukan untuk bicara, tapi agar mereka berhenti menatapku seolah aku sedang menyusun kebohongan. Aku menjauh ke sudut ruangan. Kenapa kamu tidak datang? Suara Hamdan terdengar jelas, terkendali. Aku sudah di sini, jawabku. Semua orang menunggu. Kamu membuatku terlihat buruk. Aku tertawa pendek. Kamu terlihat baik-baik saja. Aku ingin menyelesaikan ini cepat, katanya. Ikuti saja saran. Ini demi kebaikanmu juga. Aku memejamkan mata. Kalimat itu pernah menyelamatkanku dari pertengkaran. Kini ia hanya terdengar seperti perintah. Aku tidak akan menandatangani apapun hari ini. Hening di seberang. Lalu, jangan memperumit. Aku menutup panggilan tanpa menunggu jawabannya. Tanganku dingin. Aku kembali ke kursi.
Tatapan-tatapan itu kembali menyambutku, lebih tajam. Kenapa ditutup? Tanya seseorang. Aku tidak ingin bicara sekarang, kataku. Aduh, Siska. Suara itu menghela napas. Hamdan itu sudah dewasa. Dia tahu yang terbaik. Aku mengangkat kepala. Untuk dirinya. Ruangan mendadak sunyi. Aku merasakan denyut di pelipis. Aku tidak ingin berdebat, tapi dia membuatku hilang. Aku memilih berdiri. Aku tidak meminta siapapun memilihku, kataku, menjaga suaraku tetap rata. Aku hanya minta waktu. Waktu untuk apa? Ada yang menyela. Supaya kamu berubah pikiran. Aku menatap satu persatu wajah. Tidak ada yang menatapku seperti melihat orang yang baru saja kehilangan rumah. Mereka melihat masalah yang harus diselesaikan cepat, dengan cara yang paling tidak mengganggu tatanan. Dan tatanan itu berdiri di belakang Hamdan. Ponsel kembali bergetar. Pesan baru. Kunci rumah akan diganti sore ini. Aku merasakan sesuatu mengeras di dadaku. Aku mengetik balasan. Jari-jariku mantap. Ambil barangku yang tersisa. Jangan sentuh yang lain. Jawaban datang cepat. Tenang. Semua aman. Aku memasukkan ponsel ke tas. Aku duduk lagi. Tekanan itu bukan hanya dari satu arah. Ia datang dari sudut-sudut kecil, dari saran yang terdengar manis, dari nada yang mengatasnamakan kewarasan. Aku merasa dipinggirkan oleh kalimat-kalimat yang menyebut namaku tapi tidak menyertakanku. Setidaknya minta maaf, kata seseorang. Supaya hubungan baik. Aku menatapnya. Untuk apa? Biar tidak jadi panjang. Aku mengangguk pelan. Panjang itu bukan masalah. Tidak adil yang melelahkan. Ada gumaman. Aku meraih tas. Keputusan kecil, tapi penting. Aku tidak akan menunggu persetujuan. Aku melangkah ke pintu. Siska, panggil suara itu lagi. Kamu kemana? Mencari tempat bernapas, jawabku. Di luar, udara terasa lebih lapang. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkah membawaku menjauh dari ruangan yang menekan. Ponselku sunyi beberapa menit, lalu bergetar lagi. Pesan Hamdan. Semua orang sepakat. Jangan bikin susah. Aku berhenti. Aku membaca ulang. Semua orang. Aku mengetik, lalu berhenti. Aku menghapus. Aku memilih satu kalimat. Aku bukan barang yang bisa disepakati. Aku memasukkan ponsel ke saku. Aku berdiri, merasakan tanah di bawah kakiku. Posisi Hamdan memang semakin tinggi hari ini. Di mata mereka, di meja-meja yang menentukan. Tapi aku juga merasakan sesuatu bergerak di dalam diriku. Bukan keberanian yang berisik. Keputusan yang tenang. Aku melangkah lagi. Bahuku tidak lagi turun. Tekanan masih ada, beratnya nyata, tapi aku tidak lagi membungkuk. Aku menyadari satu hal dengan jernih. Ketika semua berpihak padanya, aku harus berdiri di pihakku sendiri. Keputusan itu terasa ringan ketika akhirnya kuambil. Tapi langkah pertama setelahnya seperti menyeret seluruh tubuhku. Aku berdiri di tepi jalan dengan tas yang sama. Tas yang sejak tadi kugenggam terlalu erat, seolah ia bisa memastikan aku tidak menghilang. Ponsel di saku terasa berat, tapi aku tidak mengeluarkannya. Aku sudah memilih pihakku sendiri. Sekarang aku harus bergerak. Aku berjalan menuju halte terdekat. Tidak ada tujuan yang benar-benar kupilih. Yang ada hanya jarak yang ingin kuciptakan. Setiap meter yang kulewati menjauhkan aku dari tempat yang menolak kehadiranku, sekaligus mendekatkanku pada ketidakpastian. Aku menunggu kendaraan datang, menatap orang-orang berlalu lalang tanpa wajah. Aku menyukai anonimitas itu. Di sini, tidak ada yang tahu siapa aku, atau apa yang baru saja hilang dariku. Ketika akhirnya aku duduk, punggungku bersandar pada kursi yang dingin. Kendaraan bergerak. Kota meluncur perlahan di luar jendela. Aku menahan diri untuk tidak mencari pantulan wajahku di kaca. Aku takut melihat betapa cepatnya seseorang bisa menjadi asing bagi dirinya sendiri. Tas di pangkuanku ringan. Terlalu ringan. Aku membuka resletingnya, bukan karena butuh sesuatu, melainkan untuk memastikan isinya masih ada. Pakaian, dompet, ponsel, beberapa barang kecil yang tidak bisa diperdebatkan kepemilikannya.
Tidak ada yang tersisa dari hidup lama selain apa yang bisa kugenggam. Aku menutup tas lagi. Ada rasa malu yang menyelinap. Malu karena hidupku bisa diringkas sedemikian rupa. Kendaraan berhenti beberapa kali. Orang naik dan turun. Aku tidak berbicara dengan siapapun. Aku menyukai sunyi yang diciptakan oleh kebisingan. Di tengah suara mesin dan klakson, aku bisa bersembunyi. Aku mengingat satu kalimat yang sempat berputar di kepalaku tadi. Semua orang sepakat. Aku menggesernya ke pinggir. Kalimat itu tidak punya tempat di sini. Aku turun ketika firasatku mengatakan cukup. Aku berjalan lagi, menyusuri trotoar yang retak. Aku memperhatikan langkah kakiku sendiri, memastikan ritmenya tetap. Aku tidak ingin tergesa, juga tidak ingin berhenti. Aku ingin sampai di titik di mana aku bisa bernapas tanpa harus menjelaskan diri. Sebuah penginapan kecil muncul di ujung jalan. Bangunannya sederhana, catnya pudar. Aku berdiri di depannya beberapa detik, menimbang. Aku tidak mencari kenyamanan. Aku mencari jeda. Aku masuk. Aku menyebutkan 1 malam. Aku membayar. Tidak ada percakapan panjang. Aku menerima kunci. Merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Itu cukup. Kamar itu bersih dan sunyi. Aku meletakkan tas di lantai. Aku duduk di tepi ranjang. Punggungku akhirnya runtuh. Aku menatap dinding kosong. Tidak ada foto. Tidak ada kenangan. Aku menyukai ketidakberpihakan ruangan ini. Ia tidak menuntutku menjadi apapun. Aku berbaring tanpa melepas sepatu. Aku menutup mata, lalu membukanya lagi. Hening terasa asing, tapi jujur. Aku mendengar napasku sendiri, panjang dan pendeknya tidak teratur. Aku membiarkannya. Aku tidak menegur tubuhku yang masih gemetar. Kehilangan itu bukan hanya rumah atau barang. Ia merembes ke cara aku berdiri, cara aku duduk, cara aku menyebut namaku di kepala. Ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya. 1 pesan masuk. Aku membaca sekilas tanpa membuka. Aku mematikan layar. Aku tidak ingin kata-kata lain mengatur detak jantungku malam ini. Aku menaruh ponsel di meja. Aku berdiri, melepas sepatu, lalu duduk lagi. Gerakan kecil, terukur. Aku sedang mengajari diriku sendiri untuk hadir. Aku menuju kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahku. Aku menatap cermin. Mata itu kembali menatapku. Kali ini, aku tidak berpaling. Aku masih di sini, kataku pelan. Tidak ada saksi, dan itu baik. Aku mengeringkan wajah, kembali ke kamar. Aku membuka tas lagi, mengeluarkan pakaian, melipatnya rapi. Kebiasaan lama muncul tanpa diminta. Aku tidak menahannya. Kerapian adalah cara tanganku menenangkan pikiranku. Setelah selesai, tas itu terlihat lebih kosong. Aku menutupnya. Aku duduk di ranjang, punggung bersandar pada dinding. Di luar, suara kendaraan menipis. Malam mengendap. Aku merasakan kesunyian yang tebal, bukan yang menakutkan, tapi yang memisahkan. Keterasingan ini nyata. Aku sendirian di tempat yang tidak mengenalku. Tapi di sela itu, ada ruang. Ruang untuk tidak menjelaskan, untuk tidak membela, untuk tidak meminta izin. Aku memejamkan mata. Gambaran kunci rumah yang akan diganti melintas singkat. Aku mendorongnya pergi. Aku tidak punya kunci itu lagi, tapi aku punya kunci lain. Kunci untuk menutup pintu dari dalam. Aku menarik selimut, menutupi tubuhku sampai dada. Udara kamar stabil. Aku mengatur napas. Aku tidak membawa apa-apa ketika pergi. Tapi di antara kosong dan sunyi ini, aku membawa satu hal yang tidak bisa diambil siapapun. Keputusan untuk bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku tertidur tanpa harus berpura-pura kuat. Pagi datang tanpa suara. Aku terbangun dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang sama, mencoba mengingat di mana aku berada sebelum tubuhku sepenuhnya sadar. Bau pembersih lantai tipis-tipis menempel di udara. Aku duduk perlahan, membiarkan kaki menyentuh lantai yang dingin. Tidak ada alarm. Tidak ada jadwal. Hanya waktu yang mengalir tanpa menunggu. Aku mandi cepat, airnya suam-suam kuku. Aku menghitung detik dengan napas, bukan jam. Setiap hari aku belajar menghemat. Gerak, pikiran,
Harapan. Aku mengenakan pakaian yang kemarin juga kupakai. Kainnya masih layak. Aku merapikannya dengan teliti, seperti merapikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar lipatan. Di luar, matahari belum tinggi. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin bergerak agar pikiranku tidak berputar di tempat. Perutku mengeluarkan bunyi kecil. Aku mengabaikannya. Aku tidak lapar, kataku pada diri sendiri. Aku hanya belum terbiasa. Aku duduk di bangku taman yang catnya mengelupas. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Aku menyukai itu. Di bangku ini, aku tidak perlu menjelaskan kenapa aku ada. Aku mengeluarkan ponsel, menatap layar gelapnya. Aku tidak menyalakannya. Ada dorongan kecil untuk mengecek pesan, lalu menghilang. Aku memilih diam. Aku mencoba menata hari dengan tugas-tugas kecil. Mencari tempat yang tenang. Menghitung uang yang tersisa. Menentukan apa yang bisa ditunda. Keputusan-keputusan ini tidak dramatis, tapi melelahkan. Aku menuliskannya di kepala, lalu mencoretnya lagi. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyemangati. Aku melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Siang mendekat. Aku membeli sesuatu yang paling sederhana. Duduk di sudut, makan perlahan. Setiap suap terasa seperti perjanjian. Aku akan bertahan hari ini. Aku tidak memikirkan besok. Aku menghindari kata itu dengan sengaja. Di cermin kecil di sudut ruangan, wajahku tampak lebih pucat. Aku menyentuh pipi, merasakan tulang di bawah kulit. Aku tersenyum singkat, bukan untuk terlihat baik, tapi untuk mengingat bahwa otot-otot itu masih bekerja. Aku berdiri, melangkah keluar. Sore membawa lelah yang berbeda. Bukan lelah badan, tapi lelah yang merayap dari dalam. Aku kembali ke kamar. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Tas itu masih di tempat yang sama. Aku membukanya lagi, mengeluarkan isi, lalu memasukkannya kembali. Gerakan berulang ini menenangkan sekaligus menyakitkan. Seolah aku sedang memastikan kehilangan itu nyata. Pikiranku menyelinap ke tempat yang tidak ingin kudatangi. Kalimat-kalimat lama mencoba kembali. Aku menggeleng, pelan. Aku berdiri dan membuka jendela sedikit. Udara sore masuk, membawa suara jauh. Aku memejamkan mata. Aku tidak akan mengulang apapun hari ini. Aku sudah cukup mengulang dalam kepala. Malam datang dengan cepat. Aku duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan. Aku menyalakannya sebentar. Layar menyala, tidak ada yang menunggu. Aku mematikannya lagi. Aku merasa bodoh karena berharap, lalu merasa lega karena tidak ada yang harus kuhadapi. Dua perasaan itu berpapasan, tidak saling meniadakan. Aku berbaring, memandangi dinding. Aku menghitung retakan kecil, lalu berhenti. Aku menyadari betapa sunyinya hidup tanpa peran yang mengikat. Sunyi ini tidak ramah, tapi jujur. Ia tidak memujiku, tidak menyalahkanku. Ia hanya ada. Hari-hari berikutnya menyatu. Pagi tanpa alarm. Siang yang harus dihemat. Sore yang membawa ragu. Aku belajar menunda tangis sampai aku sendirian. Aku belajar menelan marah agar tidak menjadi racun. Aku belajar mengakui satu hal yang paling sulit. Aku takut. Takut tidak cukup. Takut salah langkah. Takut menjadi beban pada diri sendiri. Ketakutan itu tidak berteriak. Ia duduk tenang di sudut, menunggu aku lengah. Aku menghadapinya dengan rutinitas kecil. Merapikan ranjang. Mencuci gelas. Menyusun pakaian. Hal-hal ini tidak menyembuhkan, tapi memberi pegangan. Suatu malam, aku duduk lama di lantai kamar mandi, punggung bersandar pada dinding. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak menangis keras. Air mata datang pelan, lalu berhenti. Aku membiarkannya lewat. Tidak ada sumpah besar. Tidak ada janji pada masa depan. Hanya satu pengakuan yang jujur. Ini berat. Aku bangkit, mencuci wajah, kembali ke kamar. Aku menulis satu kalimat di catatan ponsel. Hari ini aku tidak runtuh. Aku menutupnya. Aku tidak ingin daftar panjang. Aku hanya ingin bukti kecil. Di hari lain, aku berjalan lebih jauh. Kakiku pegal. Aku berhenti, duduk di tepi jalan, mengatur napas. Aku menatap tangan-tanganku.
Tangan ini pernah memegang banyak hal. Sekarang ia memegang kesabaran. Itu tidak terlihat, tapi ada. Aku mulai tidur lebih cepat. Aku mematikan lampu lebih awal. Dalam gelap, pikiranku kadang memberontak. Aku menenangkannya dengan menghitung napas. Aku mengingatkan diri sendiri, bertahan tidak selalu terlihat heroik. Seringkali ia tampak seperti diam yang panjang. Pada suatu pagi, aku bangun dengan rasa yang berbeda. Tidak ringan, tapi stabil. Aku berdiri, merapikan ranjang, menatap kamar. Aku tidak menyukainya, tapi aku tidak membencinya. Itu kemajuan yang cukup untuk hari ini. Aku duduk di tepi ranjang, menautkan jari. Aku menarik napas dalam. Aku tidak menceritakan hari-hari ini pada siapapun. Aku menyimpannya rapi, bukan karena malu, tapi karena aku masih belajar menamainya. Yang ku tahu, di titik terendah ini, aku masih memilih bangun, berjalan, dan menutup hari dengan napas yang utuh. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Pagi itu dimulai dengan bunyi notifikasi yang memecah sunyi. Aku membuka mata, menatap layar ponsel yang menyala di meja kecil. Nama Hamdan muncul lagi. Aku tidak langsung membacanya. Aku duduk, menaruh kaki di lantai, menunggu jantungku menemukan ritmenya sendiri sebelum menyentuh apapun. Pesannya singkat. Dokumen sudah siap. Datang siang ini. Aku menutup layar. Tanganku tidak gemetar seperti dulu. Ada lelah yang berbeda sekarang. Bukan lelah karena takut, melainkan karena paham. Aku bangkit, merapikan ranjang, menyiram wajah dengan air dingin. Aku menatap cermin dan melihat mata yang lebih fokus. Aku tidak merasa kuat, tapi aku merasa hadir. Di luar, udara pagi terasa tajam. Aku berjalan menuju tempat yang sama seperti kemarin, membeli sesuatu yang paling sederhana. Saat aku berdiri mengantre, aku mendengar bisik-bisik. Namaku disebut, pelan, seolah takut tertangkap. Aku tidak menoleh. Aku mengambil pesananku, membayar, lalu pergi. Langkahku tetap. Dada terasa sempit, tapi aku tidak berhenti. Ponsel bergetar lagi. Kali ini panggilan. Aku mengangkatnya. Aku tidak bisa hari ini, kataku. Aku sudah atur semuanya. Jawab Hamdan, suaranya tenang, hampir ramah. Semakin cepat, semakin baik. Tidak untukku. Hening sesaat. Kamu keras kepala. Aku menahan napas. Aku sedang menjaga diriku. Ia tertawa kecil. Kamu selalu berlebihan. Aku memutus panggilan. Aku berdiri di tepi jalan, menatap kendaraan lewat. Kata-katanya menempel, bukan karena menyakitkan, tapi karena akrab. Aku mengenali pola itu, meringankan agar aku mengalah. Aku menghela napas panjang. Tidak lagi. Siang hari, pesan-pesan berdatangan. Tidak semua dari Hamdan. Ada yang menasihati, ada yang memperingatkan. Kalimatnya beragam, maksudnya sama, berhentilah melawan. Aku membaca satu persatu, lalu mematikan notifikasi. Keputusan kecil, tapi aku merasakannya di bahu, lebih ringan. Aku duduk di bangku taman, menatap daun yang bergerak pelan. Aku memikirkan uang yang tersisa, tempat yang kutinggali, hari-hari yang terasa sempit. Tekanan itu bukan hanya dari luar. Ia menekan dari dalam, dari keraguan yang kubiarkan tumbuh terlalu lama. Aku mengangkat ponsel lagi, membuka catatan. Aku menulis daftar pendek, hal yang bisa kulakukan hari ini. Bukan rencana besar. 3 poin. Aku berhenti menulis sebelum pikiranku berdebat. Sore menjelang ketika ponsel bergetar lagi. Pesan Hamdan. Kalau kamu tidak datang, aku lanjutkan tanpa kamu. Aku tersenyum tipis. Lanjutkan, balasku. 1 kata. Aku menaruh ponsel di saku. Ada rasa lega yang mengejutkan. Aku tidak menunggu reaksi. Aku berdiri dan berjalan. Di kamar, aku menata ulang barang-barangku. Aku memindahkan tas ke sudut, melipat pakaian dengan rapi, menyisakan ruang di lantai. Aku membutuhkan ruang, bukan hanya fisik. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Aku menutup mata sebentar. Di balik kelopak, wajah-wajah muncul, kalimat-kalimat lama mencoba kembali. Aku membuka mata dan berdiri.
Aku mengambil selembar kertas dari tas. Aku menuliskan satu kalimat dengan pena yang tintanya hampir habis. Aku tidak akan menunggu berhenti. Tulisan itu tidak indah, tapi jelas. Aku menempelkannya di dinding dengan selotip. Bukan untuk dibaca orang lain. Untukku. Malam datang membawa hujan tipis. Aku duduk di dekat jendela, mendengar titik-titik air jatuh. Ponselku bergetar lagi. Aku melihat sekilas. Nama Hamdan. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkannya berhenti sendiri. Aku menaruh ponsel terbalik. Di dalam kepalaku, sesuatu mengklik. Aku mengerti sekarang. Mereka tidak akan berhenti karena mereka tidak perlu. Selama aku menunggu, selama aku menawar ketenangan dengan diam, tekanan itu akan terus datang. Kesadaran itu tidak membuatku marah. Ia membuatku jernih. Aku berdiri dan meraih jaket. Aku keluar sebentar, berjalan di bawah hujan ringan. Aku merasakan air membasahi rambut, dinginnya menempel di kulit. Aku tertawa kecil, sendirian. Ada rasa hidup yang kembali, tipis tapi nyata. Aku berhenti di bawah lampu jalan, menatap pantulan diriku di genangan air. Wajah itu tampak lelah, tapi tegas. Aku kembali ke kamar, mengeringkan rambut, duduk di tepi ranjang. Aku membuka ponsel, menulis satu pesan, lalu menghapusnya. Aku tidak perlu menjelaskan apapun malam ini. Aku menutup mata, menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Keputusan itu akhirnya berbentuk kalimat di dadaku. Aku harus berubah. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan. Untuk bertahan tanpa terus-menerus didorong. Aku menatap dinding tempat kalimat itu tertempel. Aku menyentuhnya dengan ujung jari, seolah menandai awal yang sunyi. Di luar, hujan mereda. Di dalam, aku merasa tenang dengan cara yang baru, bukan karena tekanan berhenti, melainkan karena aku berhenti menunggu mereka berhenti. Aku bangun sebelum cahaya benar-benar masuk. Hujan semalam menyisakan udara yang bersih dan lantai yang masih lembab. Aku duduk di tepi ranjang, mengikat rambut dengan karet yang mulai longgar. Ada ketenangan tipis di dada, bukan damai, lebih seperti ruang kosong yang akhirnya bisa kuisi sendiri. Aku membuka ponsel, bukan untuk membaca pesan, melainkan untuk mematikannya. Notifikasi kuatur ulang. Getar dimatikan. Hanya panggilan dari kontak tertentu yang bisa masuk. Aku memilih itu dengan tenang, tanpa emosi. Keputusan kecil, tapi rasanya seperti menggeser beban dari bahu ke lantai. Di luar, aku berjalan lebih pelan dari biasanya. Aku memperhatikan napas, langkah, suara sepatu yang menyentuh trotoar. Aku berhenti di sebuah warung kecil, membeli sesuatu yang murah dan mengenyangkan. Saat menunggu, aku memerhatikan caraku berdiri, tidak lagi meringkuk. Aku menyadari perubahan itu tanpa perayaan. Kembali ke kamar, aku menata hari dengan 3 hal sederhana. Aku menuliskannya di kertas yang sama, di bawah kalimat yang kemarin ku tempel. Tidak ada target muluk. Hanya hal-hal yang bisa ku selesaikan tanpa izin siapapun. Aku menyelesaikan satu. Lalu yang kedua. Yang ketiga tertunda, tapi tidak gagal. Aku mencoretnya dan menulis ulang versi yang lebih kecil. Aku belajar memotong keinginan agar muat di hari ini. Ponselku menyala. Satu pesan masuk. Aku membacanya sekilas, lalu meletakkan ponsel kembali. Aku tidak merasa terpancing. Aku merasakan jarak yang sehat, jarak yang kubangun sendiri, bukan jarak yang dipaksakan oleh takut. Aku keluar lagi, kali ini dengan tujuan yang jelas. Bukan tujuan besar, hanya tempat di mana aku bisa duduk dan berpikir tanpa diganggu. Aku membawa buku catatan tipis. Aku menuliskan pengeluaran, lalu menghitung sisa. Angkanya tidak ramah, tapi jujur. Aku menatapnya sampai rasa cemas turun menjadi kewaspadaan. Aku menggarisbawahi satu baris dan menuliskan alternatif. Tidak ada keajaiban. Hanya kemungkinan yang perlu waktu. Seorang penjual menanyakan pesananku. Aku menjawab singkat. Suaraku terdengar lebih mantap. Aku menyadari aku tidak lagi menunggu persetujuan dari nada orang lain. Aku membayar dan duduk. Aku makan perlahan, tidak terburu-buru. Setiap suap adalah keputusan untuk hadir. Sore datang. Aku kembali ke kamar, membuka jendela,
membiarkan angin masuk. Aku menggeser ranjang sedikit, menciptakan ruang kosong di lantai. Aku duduk di sana, membuka tas, mengeluarkan semua isinya. Aku memilah. Ada yang kusimpan, ada yang kubuang. Proses ini sunyi, tapi tegas. Aku tidak menyentuh barang-barang dengan nostalgia. Aku menyentuhnya dengan fungsi. Ponsel bergetar. Aku menatap layar. Nama itu muncul lagi. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku merasakan kendali. Perlawanan ini tidak punya suara, tapi punya batas. Aku mengambil napas panjang dan menulis satu catatan baru. Aku mengatur waktuku. Kalimat itu sederhana. Aku menempelkannya di samping kalimat pertama. Dua kalimat itu berdampingan, tidak saling mengalahkan. Aku menyukainya. Malam tiba dengan langkah yang tenang. Aku berjalan sebentar, menatap lampu-lampu yang menyala satu persatu. Aku berhenti di bawah pohon, mengikat tali sepatuku yang longgar. Gerakan kecil lagi. Aku tertawa pelan pada diriku sendiri. Ternyata hidup bisa bergerak dari hal-hal remeh. Di kamar, aku mematikan lampu lebih awal. Aku berbaring, menatap bayangan di langit-langit. Pikiran-pikiran lama mencoba menyelinap. Aku mengizinkannya lewat tanpa mengajak mereka duduk. Aku kembali ke napas. Aku menghitung sampai 10, lalu berhenti menghitung. Tubuhku mengikuti. Keesokan paginya, aku mengulangi beberapa hal. Tidak semua. Aku mengganti yang tidak cocok. Aku menunda yang terlalu berat. Aku menyelesaikan yang mungkin. Tidak ada yang menyadari perubahan ini. Tidak ada yang perlu tahu. Titik balik tidak selalu meninggalkan jejak di luar. Siang itu, aku menerima panggilan yang akhirnya kuangkat. Aku mendengarkan tanpa memotong. Ketika giliranku bicara, aku berkata singkat dan jelas. Aku tidak bisa hari ini. Tidak ada penjelasan tambahan. Aku menutup panggilan. Tanganku tidak dingin. Aku tersenyum tipis, lalu kembali ke pekerjaanku yang kecil. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak harus memenangkan apapun hari ini. Aku hanya perlu tidak kalah oleh kebiasaan lama. Aku menuliskan satu rencana untuk minggu depan, lalu memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil. Aku memberi jeda di antaranya. Aku mengizinkan diriku belajar. Sore merayap. Aku menyiapkan makan sederhana. Aku mencuci piring setelahnya, merapikannya. Air mengalir, piring berkilau. Aku menyukai keteraturan ini. Ia tidak menjanjikan apapun, tapi memberiku pijakan. Malam datang dengan sunyi yang ramah. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Aku membaca kembali 2 kalimat di dinding. Aku menambahkan 1 titik kecil di sudut kertas, tanda bahwa hari ini selesai. Aku mematikan ponsel, meletakkannya jauh dari jangkauan. Aku berbaring. Dada terasa lapang dengan cara yang sederhana. Tidak ada keberhasilan besar. Tidak ada sorak. Hanya rangkaian keputusan kecil yang kuambil tanpa permisi. Aku memejamkan mata, merasa untuk pertama kalinya bahwa arah itu milikku. Pelan, sunyi, dan cukup. Aku menyadari ide itu tidak datang dengan kilat atau musik kemenangan. Ia datang saat aku menimbang-nimbang koin di telapak tangan, menghitungnya 2 kali karena takut salah. Aku duduk di sudut kamar, kertas catatan terbuka. Angka-angka kecil berjejer tanpa keindahan. Aku menarik garis di bawahnya. Sisa yang ada cukup untuk bertahan, bukan untuk berharap. Aku berdiri, membuka jendela. Suara jalan masuk, ramai dan biasa. Aku menatap orang-orang lewat, masing-masing membawa urusannya sendiri. Tidak ada yang terlihat sedang memulai sesuatu. Mereka hanya berjalan, dan itu terasa jujur. Aku menutup jendela dan kembali duduk. Aku membuka tas, mengeluarkan barang-barang yang sejak tadi kupindah-pindah. Ada kain yang kusimpan karena ringan dan mudah dicuci. Ada botol kecil yang kubeli murah karena tahan lama. Aku menggeser semuanya ke lantai, menyusunnya rapi. Bukan rencana. Kebiasaan. Tanganku bekerja lebih dulu dari kepalaku. Perutku bergejolak, bukan lapar, tapi tegang. Aku memejamkan mata sejenak. Di kepalaku muncul potongan hari-hari terakhir. Menghemat, memilah, memilih yang perlu, menyingkirkan yang tidak.
Aku membuka mata, menatap susunan barang di lantai. Ada pola yang berulang. Aku berhenti memindahkannya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Gumamku. Aku tidak menjawab. Aku mengambil buku catatan dan menuliskan satu kalimat, lalu mencoretnya. Aku menulis lagi, lebih pendek. Aku tidak ingin menamai apapun dulu. Menamai membuatnya tampak besar, dan aku belum siap untuk itu. Aku keluar sebentar, membeli minum. Di antrean, aku mendengar orang mengeluh soal biaya yang naik. Aku tidak ikut bicara. Aku membayar dan pergi. Kata-kata itu menempel, bukan karena baru, tapi karena akrab. Aku tahu rasanya. Kembali ke kamar. Aku duduk di lantai lagi. Aku mengambil kain, melipatnya dengan rapi. Aku ingat bagaimana aku selalu merapikan sebelum tidur. Dulu, ketika kerapian adalah caraku mengendalikan kekacauan. Aku tersenyum tipis. Kebiasaan itu tidak pergi. Ia hanya menunggu tempat baru. Aku menulis 3 kata di catatan. Praktis, hemat, rapi. Aku menatapnya lama. 3 kata itu bukan mimpi. Ia adalah hidupku belakangan ini. Aku menambahkan 1 garis di sampingnya. Aku menuliskan contoh-contoh kecil. Tidak lengkap, tidak indah. Aku berhenti sebelum pikiranku berlari terlalu jauh. Keraguan datang seperti tamu yang tidak perlu diundang. Kamu tidak punya modal, katanya. Kamu sendirian. Aku mengangguk pelan, seolah mengakui kehadirannya. Aku menuliskan 2 kata lain di bawahnya. Skala kecil. Aku berdiri, mengukur ruang kamar dengan langkah. Aku memindahkan ranjang sedikit, menciptakan area kosong di sudut. Aku meletakkan barang-barang di sana, menyusunnya lebih rapi. Aku duduk dan menatap hasilnya. Tidak mengesankan, tapi nyata. Ponselku menyala. Aku menatap layar, lalu mematikannya. Aku tidak butuh suara lain sekarang. Aku kembali ke catatan, menulis daftar kebutuhan paling dasar. Aku mencoret yang tidak mungkin. Aku menyisakan yang bisa kulakukan sendiri. Aku tidak mencari jalan pintas. Aku mencari pijakan. Aku membuka dompet, menghitung lagi. Angka itu tidak berubah. Aku menuliskan batasan dengan tinta yang lebih tebal. Tidak lebih dari ini. Aku menarik garis. Batasan itu menenangkan. Ia membuatku fokus. Malam merambat. Aku memasak sesuatu yang sederhana. Makan perlahan, membersihkan piring. Aku kembali ke sudut kamar. Duduk, membuka catatan. Aku menambahkan 1 pertanyaan. Siapa yang akan membutuhkan ini? Aku tidak menjawab dengan bayangan orang banyak. Aku menjawab dengan 1 sosok. Aku sendiri, di hari-hari terendah, membutuhkan sesuatu yang sederhana dan terjangkau. Jawaban itu tidak muluk, tapi jujur. Aku berdiri, mengambil kertas lain, menulis alur sederhana. Tidak ada istilah besar. Hanya urutan, beli, siapkan, rapikan. Aku menambahkan waktu di sampingnya. Aku menghitung lagi. Masih mungkin. Aku menghela napas. Keraguan kembali. Kalau gagal. Aku mengangkat bahu. Aku menuliskan 1 kalimat kecil di pojok. Gagal kecil. Aku tidak meremehkan kegagalan. Aku hanya mengecilkannya agar bisa kuhadapi. Aku menempelkan kertas itu di dinding, di samping 2 kalimat sebelumnya. Dindingku mulai berbicara, tapi dengan suara yang tenang. Aku menyukai itu. Tidak ada teriakan, tidak ada janji kosong. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang lebih jernih. Aku tidak berlari. Aku menyiapkan diri pelan-pelan. Aku mengikat rambut, mengenakan pakaian sederhana. Aku mengambil tas dan keluar. Tujuanku jelas dan kecil. Aku membeli bahan yang paling dasar, sesuai daftar. Aku menawar sedikit, menerima ketika tidak bisa. Aku membayar dengan uang yang kupilih dengan hati-hati. Di kamar, aku menata bahan-bahan itu. Aku mencoba 1 langkah, lalu berhenti. Aku mencatat apa yang kurang. Aku memperbaiki. Aku mencoba lagi. Tidak ada hasil yang langsung memuaskan. Aku mengulang. Tanganku lelah, tapi kepalaku fokus. Siang berlalu tanpa drama. Aku mencatat waktu yang terpakai, menandai bagian yang membuatku ragu.
Aku memutuskan untuk tidak menyempurnakan hari ini. Aku menyelesaikan yang bisa. Sore, aku duduk kembali di lantai. Aku menatap sudut yang kini lebih hidup. Tidak ramai. Hidup. Aku menyentuh kain yang rapi. Aku mengingat luka yang membuatku belajar menghemat, memilih, dan merapikan. Luka itu tidak mengajariku bermimpi besar. Ia mengajariku bertahan dengan cerdas. Aku menulis satu kalimat terakhir hari itu, mulai dari yang ada. Aku tidak menandatanganinya. Aku tidak perlu. Aku menutup catatan, mematikan lampu, dan berbaring. Di gelap, keraguan masih ada, tapi tidak menguasai. Aku menarik selimut, merasakan lelah yang jujur. Ide itu tidak lahir dari keberanian yang tiba-tiba. Ia lahir dari luka yang memaksaku mengenal kebutuhan. Aku memejamkan mata dengan perasaan yang tidak spektakuler, tapi mantap. Pagi itu aku tidak menunggu keberanian datang. Aku bergerak sebelum pikiranku sempat menghalangi. Sudut kamar yang semalam kutata masih sama, rapi dan sederhana. Aku mencuci tangan, mengikat rambut lebih kencang, lalu mulai bekerja. Tidak ada musik. Hanya bunyi gesek kain, ketukan kecil botol, dan napasku sendiri yang berusaha teratur. Aku menyiapkan satu persatu. Mengukur, melipat, menata. Ketika tanganku salah hitung, aku berhenti, membongkar, mengulang. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Keringat muncul di tengkuk, dan aku menyeka dengan lengan. Aku tidak ingin tergesa. Aku ingin rapi. Aku menuliskan harga di secari kertas. Angkanya kecil. Aku menatapnya lama, lalu menghapus satu garis dan menurunkannya lagi. Keuntungan tipis, hampir tak terasa. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Ini langkah pertama, bukan loncatan. Aku memotret hasilnya dengan ponsel. Cahaya dari jendela kurang bagus. Aku menggeser meja, memiringkan barang, mencoba lagi. Foto kedua lebih jujur. Tidak cantik, tapi jelas. Aku memilih itu. Aku tidak ingin janji palsu dari gambar yang terlalu bagus. Aku menulis deskripsi pendek. 3 kalimat. Tidak ada kata-kata besar. Aku menyebutkan ukuran, fungsi, dan harga. Jari-jariku berhenti di tombol kirim. Aku menarik napas, lalu menekannya. Satu unggahan, tanpa fanfare. Tak lama, layar ponsel sunyi. Aku tidak menunggu. Aku kembali bekerja, menyiapkan 2 set lagi. Ketika bahan hampir habis, aku menghitung ulang. Masih cukup untuk 1. Aku memutuskan berhenti. Menjaga batas terasa lebih penting daripada memaksa. Siang datang bersama rasa lapar. Aku makan cepat, berdiri di dekat jendela. Di luar, orang berlalu lalang. Aku merasa kecil, dan untuk pertama kalinya, itu tidak menyakitkan. Kecil berarti bisa bergerak tanpa banyak mata. Ponselku bergetar. 1 notifikasi. Aku membukanya dengan hati-hati. Sebuah pertanyaan singkat tentang ketersediaan. Aku menjawab lugas, menyebutkan waktu pengambilan. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi tanganku stabil. Aku tidak menambahkan apapun yang tidak perlu. Tak lama, balasan datang. 1 kata persetujuan. Aku menatap layar, lalu menutupnya. Aku tidak bersorak. Aku berdiri dan kembali menata, memastikan semuanya siap. Aku memeriksa sekali lagi, mengencangkan ikatan, membersihkan sudut yang berantakan. Ketika waktu mendekat, aku menyusun barang di tas. Tanganku bergetar sedikit saat mengangkatnya. Aku berhenti, mengatur napas. Aku keluar kamar, melangkah ringan. Di lorong, aku merasakan pandangan sekilas. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi udara membawa bisik yang tidak perlu didengar. Aku menunduk dan berjalan. Serah terima berlangsung singkat. Aku menyerahkan tas, menerima uang. Jumlahnya kecil, sesuai catatan. Aku mengucapkan terima kasih, dan itu terdengar wajar. Ketika langkahku menjauh, bahuku terasa lebih ringan. Aku memeriksa uang itu di telapak tangan, lalu menyimpannya. Aku tidak menghitung ulang di tempat. Aku tidak ingin ragu menguasai. Kembali ke kamar, aku duduk di lantai. Aku menulis catatan. 1 terjual, waktu sekian, tanpa masalah.
Aku menambahkan satu garis kecil di sampingnya. Bukan tanda kemenangan, hanya penanda langkah. Sore itu, aku menyiapkan lagi. Tanganku lebih cepat. Tapi aku tetap berhenti di bagian yang sama, memastikan rapi. Ponsel kembali bergetar. Komentar singkat muncul di unggahan. Nada meremehkan, seolah ini bukan apa-apa. Aku membaca sekali, lalu menutup layar. Aku tidak menghapusnya. Aku juga tidak membalas. Aku memilih bekerja. Aku menyadari lelahku berbeda. Bukan lelah yang menguras, melainkan yang mengisi. Punggung pegal, jari terasa kaku, tapi pikiranku tenang. Aku mencatat satu kekurangan dari proses tadi dan menulis solusi sederhana. Tidak ada rencana besar. Hanya perbaikan kecil. Malam turun. Aku membersihkan sisa-sisa, menyapu lantai, mengembalikan sudut kamar seperti semula. Aku duduk, menatap dinding yang kini memiliki lebih banyak kertas. Aku menambahkan satu catatan kecil. Kirim tepat waktu. Aku mengingatkan diriku sendiri, bukan siapapun. Ponsel berdering lagi. Nama Hamdan muncul. Aku menatapnya tanpa menyentuh. Aku meletakkan ponsel terbalik di meja. Dadaku mengencang sebentar, lalu longgar. Aku kembali menulis. Fokus pada angka-angka kecil yang nyata. Aku menghitung uang hari ini. Tidak banyak. Tapi cukup untuk membeli bahan besok tanpa mengganggu batas. Aku tersenyum tipis. Senyum itu tidak terlihat oleh siapapun. Dan itu baik-baik saja. Di luar, suara malam ramai. Aku mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil. Aku merebahkan diri, merasakan lelah yang layak. Langkah pertama memang diremehkan. Bahkan oleh diriku sendiri, sesaat tadi. Tapi ketika aku menutup mata, yang tertinggal bukan suara orang lain. Yang tertinggal adalah rasa bergerak, pelan dan pasti. Pagi itu dimulai dengan angka yang tidak cocok. Aku menghitung ulang bahan yang tersisa, menyesuaikan dengan catatan semalam. Satu tidak ada. Aku membuka tas, memeriksa sudut kamar, menyingkirkan kain satu persatu. Tetap tidak ada. Aku duduk, menekan kening dengan dua jari. Kesalahan kecil, tapi dampaknya terasa besar karena batas yang kutulis sendiri tidak memberi ruang untuk salah. Aku mencoba menyusun ulang rencana hari ini. 2 pesanan yang harus siap. Waktu sempit. Uang pas. Aku menulis alternatif di kertas, lalu mencoretnya. Membeli sekarang berarti melanggar batas. Menunda berarti mengecewakan. Aku berdiri, berjalan bolak-balik, lalu berhenti di depan jendela. Aku menarik napas panjang dan memilih opsi yang paling tidak merusak. Aku menunda satu, menyampaikan alasan dengan jujur. Ponsel bergetar saat aku sedang menyusun pesan. Sebuah notifikasi muncul lebih dulu. Pertanyaan tentang keterlambatan. Aku mengetik, menghapus, mengetik lagi. Aku tidak meminta pengertian berlebihan. Aku menyebutkan waktu baru dan menawarkan pengembalian jika tidak cocok. Jariku menekan kirim. Jantungku berdegup. Aku tidak menunggu balasan. Aku menyiapkan yang bisa disiapkan. Tanganku terasa kaku. Setiap gerakan terasa lebih berat dari kemarin. Aku mengukur ulang, memastikan tidak ada kesalahan lagi. Saat aku hampir selesai, ponsel berbunyi. Balasan singkat, kecewa. Tidak ada kata kasar, tapi cukup untuk membuat dadaku mengempis. Aku duduk di lantai, menatap hasil kerjaku. Rasanya tidak ada yang berubah dari kemarin, tapi beban di bahu terasa berlipat. Aku menghitung uang sekali lagi. Tidak cukup untuk menutup kesalahan dan melanjutkan tanpa rasa takut. Aku menyandarkan punggung ke dinding, memejamkan mata. Suara dalam kepalaku mulai ribut, mengulang pertanyaan lama yang kupikir sudah kutinggalkan. Ponsel berdering. Nama Hamdan muncul. Aku menatapnya, berharap getaran itu berhenti. Tidak berhenti. Aku mengangkatnya. Suaraku berusaha datar. Kamu masih melakukan itu? Tanyanya tanpa salam. Aku bekerja. Jawabku singkat. Untuk apa? Angkanya tidak seberapa, katanya. Ada tawa kecil di ujung sana, cepat dan dingin. Kamu membuang waktu. Aku memejamkan mata. Ini pilihanku. Pilihan yang salah, katanya. Kamu tahu akibatnya kalau kamu gagal.
Aku menahan napas. Aku tidak bertanya akibat apa. Aku tahu. Aku tidak minta apapun darimu, kataku. Bagus, katanya cepat. Pastikan tetap begitu. Panggilan terputus. Aku meletakkan ponsel di lantai, membiarkannya di sana. Tanganku gemetar. Aku berdiri, lalu duduk lagi. Lututku terasa lemas. Aku menyadari betapa mudahnya suara itu merusak keseimbangan yang susah payah kubangun. Aku membuka catatan. Aku menulis masalah satu persatu. Bahan kurang, waktu mepet, kepercayaan terganggu. Aku menambahkan satu baris, suara yang mengganggu fokus. Aku menarik garis tebal di bawahnya. Aku tidak bisa menghapus sumbernya, tapi aku bisa memilih reaksiku. Aku kembali ke pesan yang kukirim. Aku menambahkan satu kalimat penawaran yang jelas. Tidak defensif. Tidak berlebihan. Aku menunggu. Waktu berjalan lambat. Aku membersihkan sudut kamar, bukan karena perlu, tapi karena aku butuh bergerak. Aku menyapu lantai, melipat kain sisa, menata botol kosong. Balasan datang. Setuju menunggu. Aku menghembuskan napas yang terasa tertahan sejak pagi. Lega itu singkat, digantikan rasa lelah yang mendalam. Aku duduk dan meminum air. Aku menatap uang di dompet. Aku harus memutuskan, bertahan dengan risiko hari ini, atau berhenti sebelum rugi bertambah. Aku berdiri lagi, mengambil kertas batas. Aku membaca tulisanku sendiri. Aku menambahkan satu catatan kecil di pinggir. Fleksibel 1 kali. Aku menimbang lama, lalu melipat kertas itu dan menyimpannya. Aku mengambil uang, menghitung pas untuk satu bahan. Aku tidak mengambil lebih. Aku keluar, berjalan cepat, membeli yang perlu, menawar sebisanya. Aku membayar dan kembali tanpa menoleh. Di kamar, aku bekerja tanpa berhenti. Tanganku bergerak cepat, pikiranku fokus pada satu tugas. Aku menyelesaikan yang tertunda, memastikan setiap detail rapi. Aku memeriksa ulang, 3 kali. Ketika selesai, tubuhku terasa kosong. Aku duduk, menunggu waktu pengiriman. Serah terima berlangsung tanpa kata berlebih. Aku menerima uang, menuliskan catatan. Angkanya menutup lubang kecil yang tadi menganga. Tidak ada keuntungan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya keseimbangan yang rapuh. Sore itu, kelelahan menghantam. Aku duduk di lantai, punggung menempel dinding. Air mata datang tanpa izin. Aku tidak menyekanya segera. Aku membiarkannya jatuh, menghitung napas, merasakan getarnya. Aku hampir menyerah lagi. Kata itu berputar di kepala, mengundang. Aku membuka ponsel, menatap nama Hamdan di riwayat panggilan. Aku tidak menghapusnya. Aku menutup layar. Aku mengambil catatan dan menulis satu kalimat pendek. Hari ini aku memilih bertahan. Tulisan itu tidak indah. Tanganku gemetar saat menuliskannya. Aku berdiri, menyalakan lampu kecil. Aku membereskan sisa hari ini, mematikan notifikasi, menyiapkan bahan untuk besok secukupnya. Ketika aku berbaring, dadaku masih berat, tapi ada garis tipis yang menahan jatuhku. Aku memejamkan mata, memeluk kelelahan itu, dan membiarkan malam mengambil alih tanpa janji apapun. Pagi itu aku bangun tanpa alarm. Cahaya tipis menyusup lewat celah gorden, cukup untuk membangunkanku tanpa rasa terkejut. Tubuhku masih pegal, sisa dari hari kemarin, tapi ada jeda kecil sebelum lelah mengambil alih. Aku duduk, mengusap wajah, lalu berdiri. Gerakanku tidak terburu-buru. Aku ingin menjaga ritme yang kemarin hampir runtuh. Aku menyiapkan air, minum perlahan, lalu membuka catatan. Angka-angka kecil menatap balik. Tidak ada lonjakan, tidak ada keajaiban. Tapi garis merah yang kemarin nyaris menembus batas kini berhenti tepat di pinggir. Aku menambahkan satu tanda kecil di sampingnya. Bertahan. Aku menata sudut kamar. Bukan sekadar rapi, tapi efisien. Aku memindahkan meja beberapa senti agar cahaya jatuh lebih pas. Aku menyusun bahan berdasarkan urutan kerja. Ketika aku mulai, tanganku tidak lagi gemetar seperti kemarin. Aku masih berhati-hati, tapi tidak kaku. Ada kepercayaan yang tumbuh dari pengulangan. Ponselku bergetar. Notifikasi sederhana.
Pertanyaan tentang ketersediaan. Aku membaca 2 kali, memastikan tidak salah tafsir. Aku menjawab singkat, menyebutkan waktu dan harga tanpa tambahan. Balasan datang cepat. Setuju. Aku tidak tersenyum lebar. Aku hanya mengangguk, seolah mengiyakan langkah berikutnya. Aku bekerja dalam sunyi. Mengukur, melipat, menata. Ketika satu bagian terasa tidak pas, aku berhenti dan memperbaiki. Aku tidak memaksa. Aku belajar dari kemarin. Memaksa hanya memperpanjang masalah. Aku menuliskan waktu yang terpakai. Lebih singkat. Aku menandainya. Siang mendekat. Aku makan dengan porsi kecil, tidak tergesa. Aku menatap dinding, membaca catatan-catatan kecil yang kini lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada slogan. Hanya pengingat praktis. Aku menambahkan satu lagi, cek 2 kali sebelum kirim. Aku menyadari perubahan sikapku bukan soal percaya diri yang melonjak, tapi soal disiplin yang mulai mengakar. Serah terima berlangsung rapi. Aku datang tepat waktu, menyerahkan barang dengan tangan yang tenang. Uang berpindah tangan. Aku menghitung setelahnya, sendirian. Ada sisa kecil yang bisa kusebut marin. Tipis, tapi nyata. Aku mencatatnya, memberi garis bawah tipis. Tidak perlu perayaan. Dalam perjalanan kembali, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Langkahku lebih ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak terpuruk. Perbedaan itu halus, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuatku bernapas lebih dalam. Di kamar, aku membersihkan sisa-sisa. Aku menyapu, mengelap, mengembalikan alat ke tempatnya. Aku menyadari aku tidak lagi menunda. Setiap selesai satu tugas, aku menutupnya. Kecil, tapi mengurangi beban di kepala. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan singkat bernada datar dari Hamdan. Aku membaca tanpa emosi yang meledak. Masih bertahan, tulisnya. Aku menunggu beberapa detik sebelum menjawab. Aku memilih kata dengan hemat. Aku bekerja. Angkanya? Tanyanya. Aku menatap layar. Aku tidak menjawab dengan angka. Cukup untuk hari ini, tulisku. Aku mengirim, lalu meletakkan ponsel terbalik. Aku tidak menunggu balasan. Dadaku tetap tenang. Itu baru. Sore hari, aku menerima satu pertanyaan lagi dari orang yang sama dengan pagi tadi. Permintaan kecil tambahan. Aku mengecek catatan, menghitung cepat, lalu menolak dengan sopan. Aku menyebutkan kapasitas hari ini penuh. Jari-jariku tidak ragu saat menekan kirim. Aku tidak takut kehilangan kesempatan karena aku tahu batas yang kupilih. Aku duduk, meneguk air, menutup mata sebentar. Keputusan itu terasa dewasa, bukan penakut. Aku menuliskannya di catatan, menolak dengan alasan jelas. Aku tersenyum tipis. Ini bukan soal berani menerima semuanya. Ini soal menjaga kualitas agar besok tetap ada. Malam turun pelan. Aku menyalakan lampu kecil, menyusun rencana besok dengan 3 poin sederhana. Tidak lebih. Aku menyiapkan bahan secukupnya, menaruhnya di tas. Aku memeriksa kembali. Aku tidak ingin mengulang kesalahan. Aku membuka dompet. Uang tersusun rapi. Tidak banyak, tapi tidak mengancam. Aku menutupnya, meletakkannya di tempat yang sama seperti kemarin. Konsistensi menenangkan. Aku merebahkan diri. Kelelahan datang, tapi tidak menekan. Aku mengingat kemarin saat aku hampir jatuh. Aku mengingat air mata yang dibiarkan jatuh. Hari ini tidak menghapus itu. Hari ini hanya menambahkan lapisan tipis di atasnya. Ponsel bergetar sekali lagi. Balasan dari Hamdan masuk. Aku tidak membukanya. Aku mematikan layar. Aku memilih tidur. Pilihan kecil, tapi nyata. Di gelap, aku merasakan tubuhku berat dan hangat. Aku tidak bermimpi besar. Aku hanya memikirkan pagi besok. Bangun tanpa alarm, menata sudut kamar, bekerja pelan. Aku mulai berdiri, perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku percaya langkah kecil ini cukup untuk menahan angin. Aku menyadari perubahan itu bukan dari angka, tapi dari cara ponselku bergetar. Pagi masih muda ketika layar menyala dengan pesan pendek yang tidak menanyakan kabarku. Kamu sibuk? Dari Hamdan.
Tidak ada basa-basi. Tidak ada jarak yang biasa ia jaga seolah aku tak lagi layak tahu apapun. Aku meletakkan ponsel di meja, melanjutkan pekerjaanku. Tanganku sedang mengukur. Garis penggaris menempel rapi pada kain. Aku menyelesaikan satu potong sebelum menjawab. Sedang bekerja, tulisku. Kalimat yang sama seperti kemarin. Aku mengirim, lalu kembali fokus. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. Aku menatap layar tanpa mengangkat. Getarannya berhenti, lalu muncul lagi. Aku menghela napas, mengangkatnya. Kerja apa? Suaranya terdengar lebih keras dari perlu. Apa yang biasa? Jawabku. Kamu menyembunyikan sesuatu. Katanya cepat. Aku dengar kamu jualan. Aku berhenti mengukur. Dengar dari siapa? Tidak penting, katanya. Yang penting kamu jangan macam-macam. Aku tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena jelas. Aku bekerja. Itu saja. Kamu pikir itu akan jalan? Katanya, nada meremehkan kembali muncul, tapi ada retakan tipis. Jangan bikin malu. Aku menutup mata sejenak. Aku tidak minta apapun darimu. Justru itu masalahnya, katanya. Kamu seharusnya tahu posisi. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Aku mengakhiri panggilan. Tanganku sedikit bergetar, tapi aku tidak membiarkannya berhenti. Aku melanjutkan, menyelesaikan satu set, menaruhnya rapi. Pekerjaan menenangkan lebih baik daripada debat. Siang itu, notifikasi berdatangan lebih sering. Pertanyaan sederhana, pesanan kecil. Aku mencatat semuanya. Tidak ada lonjakan, tapi ritmenya terasa lebih padat. Aku menolak satu permintaan yang melewati kapasitas. Aku menjelaskan singkat. Balasan datang tanpa drama. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Ketika aku keluar untuk serah terima, langkahku mantap. Aku tidak mencari tatapan. Aku menyerahkan barang, menerima uang, mencatat. Saat kembali, ponselku bergetar lagi. Pesan Hamdan kali ini lebih panjang. Ia menanyakan detail yang tidak perlu, menyebut angka yang tidak kukirim, menyimpulkan hal-hal yang tidak kukatakan. Aku membaca sekali, lalu meletakkan ponsel. Aku tidak menjawab. Aku memilih menyelesaikan pekerjaanku. Aku menyapu lantai, merapikan alat, menyiapkan bahan untuk besok. Aku menyadari ketegangan di dadaku naik turun, tapi tidak menguasai. Sore hari, panggilan masuk lagi. Aku mengangkatnya di speaker, menjaga jarak. Kamu sengaja menghindar, katanya. Aku memilih waktu, jawabku. Kamu berubah, katanya. Ada nada tidak nyaman di sana. Dulu kamu tidak begini. Dulu aku berbeda, kataku. Sekarang aku bekerja. Kamu menantang, katanya cepat. Aku mengatur hidupku, jawabku pelan. Ia terdiam sebentar. Keheningan itu panjang dan janggal. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Kamu ingin membuktikan sesuatu? Lanjutnya. Aku menatap dinding dengan catatan-catatan kecil. Aku ingin tenang. Terlalu percaya diri itu berbahaya, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku berhati-hati. Panggilan berakhir tanpa salam. Aku meletakkan ponsel, merasakan napas yang kembali teratur. Aku duduk, meneguk air. Aku menulis di catatan, gangguan meningkat. Aku tidak menulis namanya. Aku tahu sumbernya. Malam mendekat, dan bersama itu, pesan singkat bernada dingin datang. Peringatan samar, tanpa ancaman jelas. Aku membaca, lalu membalas satu kalimat, tolong jaga jarak. Aku mengirim dan mematikan notifikasi. Aku bekerja lagi, meski hari hampir selesai. Bukan karena perlu, tapi karena aku ingin menutup hari dengan kendali. Tanganku bergerak pasti. Aku memeriksa ulang, menyusun, membersihkan. Aku tidak mempercepat. Aku menjaga kualitas, seolah itu pernyataan diam. Di luar, suara malam ramai. Aku menutup jendela, menyalakan lampu kecil. Ponselku tetap terbalik. Aku memilih tidak tahu apa yang datang. Aku menulis rencana besok. 3 poin. Satu di antaranya bertuliskan, tenang.
Ketika aku berbaring, ketegangan itu belum pergi. Ia bersembunyi di bahu, di rahang. Aku mengendurkan otot, bernapas dalam. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Jika ia terusik, berarti ada yang bergerak. Bukan besar, tapi cukup untuk terlihat. Aku membuka ponsel sekali, memastikan alarm pagi aktif. Pesan baru masuk. Aku tidak membukanya. Aku mematikan layar dan meletakkannya di sisi ranjang, agak jauh. Aku memejamkan mata. Di gelap, pikiranku tenang meski tidak sepenuhnya aman. Aku tidak merasa menang. Aku merasa berdiri di tempatku sendiri, dengan jarak yang kupilih. Ketegangan itu nyata, tapi tidak melumpuhkan. Aku menarik selimut, membiarkan tubuh beristirahat, dan menjaga satu hal tetap utuh, fokusku. Aku tahu sesuatu tidak beres dari cara pagi itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada pertanyaan masuk seperti biasanya. Tidak ada pesan singkat yang menanyakan ketersediaan. Aku menyiapkan bahan seperti biasa, tapi mataku lebih sering melirik ponsel yang tergeletak terbalik. Aku tidak menyentuhnya. Aku memilih menyelesaikan satu set terlebih dahulu, menjaga ritme yang sudah susah payah kubangun. Ketika aku akhirnya membuka layar, aku melihatnya. Sebuah pesan panjang, dikirim ke beberapa orang sekaligus, berisi potongan-potongan setengah benar tentang aku. Nada pesannya dingin, seolah netral, tapi pilihan katanya menusuk. Menyinggung kualitas, mempertanyakan kejujuran, menyiratkan ketidakmampuan. Tidak ada namaku disebut langsung, tapi cukup jelas arah anginnya. Aku duduk, meletakkan ponsel di meja. Dadaku mengencang, tapi tidak meledak. Aku membaca sekali lagi, lebih pelan. Aku mencari kebohongan yang terang-terangan. Tidak ada. Yang ada adalah penyusunan kata yang membuat orang menarik kesimpulan sendiri. Aku menutup mata, menghitung napas. Aku tidak ingin bereaksi dengan amarah. Amarah selalu memberi mereka panggung. Aku membuka catatan, menulis 3 poin. Apa yang dituduhkan, apa faktanya, apa yang bisa kulakukan. Aku menuliskan jawabannya satu persatu. Kualitas, konsisten, tercatat. Kejujuran, harga jelas, tanpa perubahan. Kemampuan, kapasitas terbatas, diumumkan. Aku menatap daftar itu sampai napasku kembali normal. Ponsel bergetar. Pesan pribadi masuk dari seseorang yang biasanya singkat. Kali ini lebih panjang, bertanya dengan nada ragu. Aku membaca, lalu membalas tanpa defensif. Aku menjelaskan proses, menawarkan bukti sederhana, dan memberi pilihan untuk menarik diri tanpa drama. Aku menutup dengan satu kalimat. Apapun keputusannya, aku menghargainya. Aku mengirim, lalu meletakkan ponsel. Aku kembali bekerja. Tanganku bergerak dengan kepastian yang terasa dipelajari, bukan dipaksakan. Aku memperlambat sedikit, memastikan setiap detail rapi. Jika mereka ingin menjatuhkanku lewat keraguan, aku akan menjawab dengan konsistensi. Aku menyiapkan pesanan yang sudah disepakati, memeriksa ulang, membersihkan sudut yang berantakan. Siang datang bersama satu pembatalan. Aku membaca pesannya tanpa menghela napas panjang. Aku mencatatnya. Aku menghitung ulang rencana hari ini. Masih seimbang. Aku menolak dorongan untuk membalas panjang. Aku mengucapkan terima kasih dan menyimpan catatan. Kehilangan satu tidak berarti runtuh. Tak lama, pesan lain masuk. Nada berbeda. Meminta klarifikasi. Aku menjawab singkat, mengirimkan foto hasil kerja yang jujur, tanpa filter berlebihan. Aku menambahkan waktu pengambilan dan harga yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak menurunkan harga. Aku tidak menaikkan. Aku menjaga garis lurus. Panggilan masuk. Nama Hamdan muncul. Aku menatapnya, lalu mengangkat dengan speaker, meletakkan ponsel agak jauh. Kamu lihat itu? Tanyanya cepat. Aku membaca. Jawabku. Kamu tahu orang-orang bicara apa? Katanya. Aku tahu ada yang mencoba membentuk opini, kataku. Kamu tidak marah. Ada nada heran di sana. Aku sibuk bekerja. Jawabku. Kamu terlalu tenang. Katanya. Itu mencurigakan. Aku tersenyum tipis. Tenang itu pilihan. Kamu seharusnya menjelaskan ke semua orang. Katanya. Biar jelas.
Aku menjelaskan ke yang bertanya. Jawabku. Bukan ke yang berisik. Ia terdiam. Aku mendengar tarikan napasnya. Kamu pikir kamu bisa melawan arus? Aku tidak melawan, kataku. Aku berjalan di jalurku. Panggilan berakhir tanpa kesimpulan. Aku meletakkan ponsel, merasakan ketegangan di bahu turun sedikit. Aku menulis di catatan, jangan menjawab kebisingan. Aku menggarisbawahi. Sore hari, serah terima berjalan normal. Aku datang tepat waktu, menyerahkan barang, menerima uang. Orang itu mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tidak ada drama. Aku mencatatnya sebagai bukti kecil bahwa kenyataan sering lebih tenang daripada rumor. Kembali ke kamar. Aku menerima 2 pesan pendek. Satu meminta maaf atas keraguan tadi. Satu lagi menyatakan ingin mencoba. Aku menjawab keduanya dengan nada yang sama. Profesional, singkat, jelas. Aku menolak satu karena kapasitas penuh. Aku menyebutkan jadwal alternatif. Aku tidak tergoda untuk menjejalkan semuanya hari ini. Malam turun. Aku menyalakan lampu kecil, menata ulang catatan. Aku memindahkan satu kertas ke posisi yang lebih terlihat. Kualitas adalah kebiasaan. Aku menulis tanggal di sampingnya. Aku menyadari kedewasaan emosional bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tahu apa yang harus dilakukan dengan rasa itu. Ponselku bergetar lagi. Pesan berantai lain masuk, lebih samar dari sebelumnya. Aku membaca, lalu mengarsipkannya. Aku tidak membalas. Aku memilih mandi, membersihkan tubuh dari ketegangan hari ini. Air hangat membantu melonggarkan bahu. Aku bernapas lebih dalam. Saat kembali, aku menyiapkan bahan untuk besok secukupnya. Aku menutup tas, memeriksa daftar. Aku menolak godaan untuk bekerja sampai larut. Aku memilih tidur cukup. Kekuatan besok bergantung pada itu. Aku berbaring, mematikan lampu utama. Dalam gelap, pikiranku kembali pada pesan-pesan tadi. Aku membiarkannya lewat seperti awan. Aku tidak mengikatnya. Mereka mencoba menjatuhkanku lagi. Ya, tapi kali ini, aku tidak ikut jatuh. Aku tetap di tempatku, berdiri dengan tenang yang kupilih sendiri. Pagi itu daftar di catatanku penuh tanpa terasa penuh. Bukan ledakan, bukan lonjakan yang membuat pusing. Lebih seperti aliran yang stabil, rapi, dan bisa kuikuti. Aku menandai jam, menyesuaikan kapasitas, dan menutup satu baris dengan garis tipis. Tanganku bergerak tanpa ragu. Aku tahu apa yang bisa kukerjakan hari ini, dan aku tahu apa yang harus kutolak. Aku menata sudut kamar dengan kebiasaan yang kini terasa alami. Cahaya jatuh tepat ke meja, alat tersusun sesuai urutan. Aku bekerja sambil mendengarkan napasku sendiri, pelan dan teratur. Ketika satu bagian selesai, aku menutupnya. Ketika ada jeda, aku mengisinya dengan membersihkan. Tidak ada yang tersisa menggantung. Ponsel bergetar. Pertanyaan masuk dengan nada yakin, bukan ragu. Aku membaca, menjawab singkat, mengirimkan waktu dan harga. Balasan datang cepat. Setuju. Aku mencatat, menambahkan satu baris kecil, konsisten. Aku tersenyum tipis. Ini bukan kemenangan besar. Ini kebiasaan yang berbuah. Siang hari, 2 serah terima berjalan berurutan. Aku tepat waktu. Barang rapi. Uang diterima. Tidak ada tawar-menawar yang melelahkan. Aku menulis catatan, menutup tas, melangkah kembali dengan perasaan ringan. Di lorong, aku merasakan pandangan sekilas. Aku tidak menunduk, tidak menantang. Aku berjalan. Ketika aku kembali, ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan dari Hamdan. Aku mengangkatnya di speaker, meletakkan ponsel di meja, menjaga jarak. Kamu sibuk sekali, katanya. Nadanya tidak lagi meremehkan, tapi tajam. Aku bekerja, jawabku. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Orang-orang bicara. Apa yang mereka bicarakan? Tanyaku, datar. Usahamu, katanya cepat. Kamu bikin semua orang sibuk. Aku berhenti melipat, mendengarkan. Aku tidak mengatur orang lain. Kamu tahu maksudku, katanya. Kamu membuat standar.
Aku menghela napas pelan. Aku menjaga pekerjaanku. Dulu kamu tidak begini, katanya. Ada ketidaksabaran yang terselip. Dulu kamu menunggu. Sekarang aku memilih, jawabku. Ia terdiam. Keheningan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ancaman, tidak ada tawa kecil. Kamu tidak butuh aku, katanya akhirnya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aku butuh tenang, kataku. Panggilan berakhir. Aku menatap ponsel sebentar, lalu kembali bekerja. Dadaku terasa lapang, bukan karena ia menyerah, tapi karena posisiku jelas. Aku tidak bergerak untuk membuktikan apapun. Aku bergerak karena pekerjaanku menuntut itu. Sore datang dengan tambahan permintaan. Aku menolak satu, menerima satu. Aku menjelaskan kapasitas tanpa bertele-tele. Balasan yang datang tidak memaksa. Aku menandai jadwal besok, menyiapkan bahan secukupnya. Aku tidak menimbun. Aku menjaga ritme. Ketika aku membuka catatan keuangan, garis tipis itu kini berjejer rapi. Tidak besar, tapi cukup untuk memperpanjang napas. Aku menambahkan satu kolom kecil, dana cadangan. Angkanya masih kecil. Aku tidak terburu-buru mengisinya. Aku ingin ia tumbuh seperti kebiasaan. Pelan, pasti. Ponsel bergetar lagi. Pesan singkat dari Hamdan masuk. Kali ini tanpa nada perintah. Kita perlu bicara, tulisnya. Aku membaca, lalu menunggu. Aku menuliskan satu set terakhir hari ini, membersihkan alat, menyapu lantai. Setelah semuanya rapi, baru aku menjawab. Jika ada urusan jelas, tulis saja. Balasan datang lambat. Aku dengar kamu menolak banyak orang, katanya. Aku menjaga kualitas, jawabku. Kamu membuatku terlihat. Kalimatnya berhenti di sana. Tidak dilanjutkan. Aku tidak menambah apapun. Aku meletakkan ponsel, meneguk air. Aku tahu apa yang terjadi tanpa perlu penjelasan panjang. Ketika aku berhenti menunggu, ruang di sekitarnya berubah. Ketika aku menetapkan batas, ukurannya terasa. Malam itu, aku menerima satu pesan lagi dari orang yang sama yang dulu ragu. Nada pesannya kini mantap. Ia mengucapkan terima kasih atas ketepatan waktu dan kerapian. Aku membalas singkat. Aku menulis catatan kecil, umpan balik positif. Aku tidak menyimpannya untuk disebar. Aku menyimpannya untuk mengingat hari ini saat hari berat datang lagi. Aku mandi, membersihkan keringat dan sisa ketegangan. Air mengalir hangat. Aku bernapas lebih dalam. Saat kembali, aku menyiapkan tas untuk besok, memeriksa daftar. Aku menutupnya dengan resleting yang berbunyi halus. Aku menyukai bunyi itu. Menandai selesai. Ponselku menyala sekali lagi. Hamdan menelepon. Aku menatap layar, lalu mengangkat. Kamu berubah cepat, katanya, tanpa salam. Aku konsisten, jawabku. Kamu membuatku sulit, katanya. Suaranya turun. Semua orang membandingkan. Aku tidak meminta dibandingkan, kataku. Dulu mereka mendengarkan aku, katanya. Ada nada retak di sana. Sekarang mereka melihat hasil, jawabku. Ia terdiam. Aku tidak mengisi keheningan. Aku menunggu. Aku tidak nyaman, katanya akhirnya. Aku juga, kataku. Dulu. Panggilan terputus. Aku meletakkan ponsel dan duduk di lantai, punggung menempel dinding. Aku tidak merasa menang. Aku merasa seimbang. Perubahan posisi itu tidak terjadi karena aku mendorong siapapun jatuh. Ia terjadi karena aku berhenti membiarkan diriku ditarik. Aku menulis satu kalimat di catatan. Fokus menghasilkan, bukan membuktikan. Aku menggarisbawahi. Aku mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil. Di luar, malam bergerak seperti biasa. Di dalam, pikiranku tenang. Aku berbaring, merasakan lelah yang pantas. Usahaku tumbuh dengan cara yang bisa kupertanggungjawabkan. Mental mereka runtuh bukan karena aku menyerang, tapi karena aku tidak lagi bisa digoyahkan dengan cara lama. Aku memejamkan mata, memeluk keheningan itu, dan membiarkan tubuhku beristirahat dengan keyakinan yang tidak perlu diumumkan. Pagi itu aku menyadari perubahan kecil dari caraku bangun.
Tidak ada dorongan untuk mengecek ponsel lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, menjejakkan kaki ke lantai, merasakan dinginnya sebentar sebelum tubuh menyesuaikan. Napasku teratur. Tidak ada desakan di dada. Aku berdiri dan membuka gorden, membiarkan cahaya masuk tanpa merasa diawasi. Aku menyiapkan air dan minum perlahan. Di meja, catatan tergeletak rapi. Aku membacanya sekilas, lalu menutupnya. Hari ini aku tahu apa yang harus kulakukan tanpa perlu mengulang daftar di kepala. Aku menata sudut kamar seperti biasa, tapi ada perbedaan yang sulit dijelaskan. Gerakanku ringan, tidak diburu oleh keinginan untuk membuktikan apapun. Aku bekerja dalam diam. Mengukur, melipat, menata. Setiap langkah terasa akrab. Ketika ada bagian yang tidak pas, aku memperbaiki tanpa menggerutu. Aku menyadari aku tidak lagi memandang kesalahan kecil sebagai cermin kegagalanku. Ia hanya tugas yang perlu diselesaikan. Ponsel bergetar. Aku melihatnya setelah satu set selesai. Pesan singkat masuk, menanyakan jadwal. Aku membalas dengan waktu yang jelas dan harga yang sama seperti kemarin. Balasan datang cepat. Setuju. Aku mencatatnya, lalu kembali bekerja. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada ketegangan di rahang. Siang hari, aku keluar untuk serah terima. Aku datang tepat waktu, menyerahkan barang, menerima uang. Orang itu mengucapkan terima kasih. Aku membalas dengan anggukan. Di perjalanan kembali, aku menyadari langkahku mantap tanpa perlu memeriksa apakah ada yang melihat. Rasanya seperti berjalan di jalur sendiri, tidak beradu dengan arus. Di kamar, aku membersihkan sisa-sisa pekerjaan. Aku menyapu lantai, mengelap meja, menyusun alat. Aku menutup tas dan meletakkannya di tempat yang sama seperti biasa. Konsistensi menenangkan. Aku duduk sebentar, meneguk air, membiarkan keheningan hadir tanpa rasa canggung. Ponselku berdering. Nama Hamdan muncul. Aku menatap layar, lalu mengangkat dengan speaker. "Kamu di mana?" tanyanya. "Di rumah," jawabku. "Kita perlu bicara," katanya. "Ada apa?" tanyaku. "Tenang. Aku dengar kamu menolak beberapa orang," katanya. Nada suaranya tidak lagi memerintah, lebih seperti mencari pijakan. "Aku menjaga kapasitas," kataku. "Kamu tidak peduli apa kata orang?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Aku peduli pekerjaanku." Ia terdiam. "Kamu berubah," katanya pelan. "Aku pulih," jawabku. "Kamu tidak butuh persetujuanku?" tanyanya. Aku menatap dinding dengan catatan-catatan kecil. Aku tidak membutuhkannya. Keheningan menyusul. Aku tidak mengisi. Aku mendengar napasnya di ujung sana, ragu dan tidak nyaman. "Baik," katanya akhirnya. Panggilan terputus. Aku meletakkan ponsel. Dadaku tidak bergetar. Tidak ada sisa kalimat yang ingin kuucapkan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan kuat. Ketika pengakuan tidak lagi menjadi tujuan, percakapan kehilangan senjatanya. Sore datang dengan ritme yang sama. Aku menyiapkan satu set lagi, memastikan rapi. Aku menolak satu permintaan tambahan dengan alasan jelas. Aku menawarkan jadwal alternatif. Balasan datang sopan. Aku mencatatnya. Aku tidak menekan diriku untuk menyenangkan semua orang. Aku membuka catatan keuangan. Angka-angka kecil tersusun rapi. Tidak ada garis yang memotong batas. Aku menambahkan sedikit ke kolom cadangan. Tipis, tapi konsisten. Aku menutup buku itu tanpa menatapnya lama. Aku tahu besok akan menambahkannya lagi jika perlu. Malam mendekat. Aku mandi, membiarkan air hangat mengalir. Di bawah pancuran, aku mengingat hari-hari ketika aku menunggu pengakuan sebagai tanda aman. Aku menunggu kata yang mengesahkan keberadaanku. Aku tersenyum tipis, bukan dengan getir, tapi dengan pengertian. Aku dulu lelah karena menaruh kunci di tangan orang lain. Saat kembali ke kamar, aku menyiapkan bahan untuk besok secukupnya. Aku menutup tas, merapikan meja, mematikan lampu utama. Aku menyalakan lampu kecil dan duduk di lantai, punggung menempel dinding. Keheningan terasa hangat. Ponselku menyala sekali lagi. Pesan singkat masuk dari Hamdan.
Aku harap kamu baik-baik saja, tulisnya. Aku membaca, lalu membalas satu kalimat. Aku baik. Aku tidak menambahkan apapun. Aku tidak perlu. Aku menaruh ponsel terbalik dan merebahkan diri. Napasku panjang dan dalam. Aku merasakan tubuhku lelah dengan cara yang sehat. Pikiran-pikiran lama mencoba muncul, tapi tidak menemukan pegangan. Aku membiarkannya lewat. Di gelap, aku merangkum hari ini tanpa kata-kata besar. Aku bekerja. Aku memilih batas. Aku tidak mengejar persetujuan. Aku merasa utuh tanpa perlu diumumkan. Ketenangan ini tidak datang dari pujian, tapi dari kesesuaian antara apa yang kulakukan dan siapa diriku sekarang. Aku memejamkan mata dengan perasaan ringan. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan untuk berdiri. Aku sudah berdiri, dan itu cukup. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang utuh. Bukan euforia, bukan juga haru berlebihan. Utuh, seperti benda yang akhirnya berada di tempat semestinya. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan beberapa detik berlalu tanpa bergerak, lalu berdiri. Cahaya masuk perlahan. Tidak ada yang perlu kutaklukkan hari ini, hanya perlu kujalani. Aku menyiapkan diri seperti biasa. Air, napas, gerak yang tidak tergesa. Sudut kamar rapi, catatan tersusun. Aku bekerja sebentar, menyelesaikan satu set terakhir yang memang harus diselesaikan hari ini. Tanganku bergerak dengan ingatan otot yang matang. Aku tidak lagi memeriksa setiap langkah dengan rasa takut. Aku tahu apa yang kulakukan. Serah terima berlangsung tenang. Aku menyerahkan barang, menerima uang, mengucapkan terima kasih. Orang itu tersenyum singkat, lalu pergi. Aku berdiri sejenak setelahnya, memandangi jalan yang kembali ramai. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengumuman. Tapi aku tahu apa arti momen kecil itu. Aku kembali dengan langkah ringan. Di kamar, aku duduk dan membuka catatan lama. Bukan untuk menghitung, tapi untuk mengingat. Aku melihat tulisan-tulisan awal yang goyah, batasan yang kutarik dengan tangan gemetar, catatan tentang hari-hari berat yang dulu terasa panjang. Aku membaca 1-2 baris, lalu menutupnya. Aku tidak ingin tinggal di sana. Aku hanya ingin mengakui jarak yang sudah kutempuh. Ponselku bergetar. Panggilan masuk dari Hamdan. Aku menatap layar, lalu mengangkat. Kita perlu bicara, katanya. Nadanya datar, tidak lagi tinggi atau merendahkan. Ada apa? Tanyaku. Aku ingin memastikan semuanya jelas, katanya. Aku tidak ingin ada salah paham lagi. Aku menghela napas pelan. Apa yang ingin kamu pastikan? Kamu baik-baik saja, katanya. Dan, kamu tidak menyimpan apapun. Aku tersenyum tipis. Aku baik. Kamu marah? Tanyanya. Tidak, jawabku jujur. Aku salah, katanya cepat, seolah takut kata itu terlambat. Aku terlalu menekan. Aku diam sebentar. Aku mendengar ketulusan yang datang terlambat, tapi tetap nyata. Aku sudah memaafkan, kataku. Tapi aku tidak kembali. Ia terdiam. Aku mengerti, katanya akhirnya. Aku hanya kehilangan pegangan. Aku juga pernah, jawabku. Dan aku belajar berdiri. Panggilan berakhir dengan salam yang sederhana. Aku meletakkan ponsel tanpa sisa emosi yang menggantung. Tidak ada kemenangan yang perlu diumumkan. Tidak ada balasan yang ingin kutambahkan. Penutupan itu terasa tepat karena tidak dramatis. Aku berdiri dan membereskan kamar. Aku melipat kain, menyusun alat, menyapu lantai. Gerakan itu terasa seperti ritual kecil, menandai akhir dari satu fase. Aku memindahkan beberapa catatan ke kotak, menyisakan yang perlu untuk besok. Aku tidak membuang masa lalu. Aku menaruhnya di tempat yang aman. Sore datang dengan keheningan yang ramah. Aku membuat minum, duduk di dekat jendela. Aku memandangi orang-orang lewat, masing-masing membawa urusan sendiri. Aku ingat saat aku berjalan di jalan ini tanpa arah, membawa sedikit barang dan banyak luka. Aku tidak menyesali itu. Kehilangan itu membawaku ke sini. Aku membuka dompet, menghitung uang dengan santai. Angkanya tidak fantastis. Tapi ia bersih, hasil dari kerja yang jujur dan batas yang kupilih.
Aku menambahkan sebagian ke cadangan, menyisakan cukup untuk hidup dengan tenang. Aku menutup dompet dan meletakkannya di laci. Malam turun. Aku mandi, membiarkan air menghapus sisa hari. Di bawah pancuran, aku tidak lagi memutar ulang percakapan lama. Aku tidak lagi membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Aku menerima apa yang ada. Tubuhku rileks. Kembali ke kamar. Aku menyiapkan bahan untuk esok hari secukupnya. Aku menutup tas, memeriksa daftar, mematikan lampu utama. Aku menyalakan lampu kecil dan duduk di lantai, punggung menempel dinding. Aku bernapas dalam, merasakan ketenangan yang tidak rapuh. Aku teringat satu kalimat yang dulu terasa pahit. Aku kehilangan segalanya. Dulu, kalimat itu berarti rumah, status, nama. Kini, aku mengerti kehilangan itu juga berarti beban yang tidak perlu, ketergantungan yang melelahkan, dan ketakutan yang mengikat. Aku kehilangan semua itu, dan disitulah aku menang. Ponselku menyala sekali lagi. Pesan singkat masuk dari Hamdan. Semoga sukses. Aku membaca, lalu membalas satu kata. Terima kasih. Aku tidak menambahkan apapun. Aku meletakkan ponsel terbalik. Aku berbaring, menarik selimut. Tubuhku lelah dengan cara yang sehat. Pikiranku tenang. Aku tidak merasa di atas siapapun. Aku merasa sejajar dengan diriku sendiri. Kemenangan ini tidak diukur dari siapa yang kalah, tapi dari siapa yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh luka lama. Aku memejamkan mata dengan senyum tipis. Aku kehilangan segalanya. Ya, tapi aku menang dengan cara yang bermartabat. Aku berdiri di hidupku sendiri, dan itu cukup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika ada satu hal yang bisa dipetik, ingatlah bahwa kehilangan tidak selalu berarti kalah. Kadang justru dari titik terendah, kita belajar berdiri dengan cara yang paling jujur, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun selain diri sendiri. Jangan remehkan langkah kecil, jangan menunggu pengakuan, dan jangan biarkan luka lama menentukan masa depanmu. Tetap jaga hati, rawat keberanian, dan percaya pada prosesmu sendiri. Salam hangat, semoga kisah ini memberi kekuatan, dan sampai bertemu di cerita berikutnya. Buatkan beberapa kalimat hook awalan yang mendeskripsikan cerita ini melalui judul yang bersifat membuat penonton penasaran dengan sudut pandang orang pertama. Buat dengan 3 baris. Aku diusir dari hidupku sendiri dan dipaksa mulai dari nol. Mereka tertawa saat aku pergi dengan tangan kosong. Yang tak mereka duga, aku kembali membawa sesuatu yang menghancurkan segalanya.